pas itu tuh ada konten aneh yang tentang janur kuning melengkung sama bendera kuning, Pak. Muda ini gimana nih? Antum tuh mancing aneh sebenarnya. Bukan supaya ngasih harapan atau pesan ke anak muda sebenarnya. Antum tuh pengen dunia pacaran yang mesti ngebucin segala macem, yang chat-chatan sampai jam tengah malam segala macem. Wah, nyindir gua. Enggak ya. Balik lagi gitu tuh, hidayah nggak ada yang tahu gitu tuh, cuma hidayah emang progresif Allah ya. Kita itu tugasnya kita ngingetin, ya mungkin kan wasilah dari kita ngingetin segala macam, hidayah itu turun gitu kan, kita kedapetan nanti kan kalau dia berubah kan kita balik lagi kan ke pahalanya itu kan. Iya, balik lagi. Itu sih aneh tuh sekarang kalau ngelihat orang tuh ya, maksudnya ngelihat apapun itu, misalkan di jalan, wih ada orang nih lagi jalan ya, ajakin naik motor ke pahala gitu. Aneh isti nyarinya kayak gitu tuh sekarang, masya Allah gitu tuh. Ini ntar dulu di jalan ngajakin orang termasuk yang ahwat gitu. Enggak. Ya, ini yang Ikhwan aja. Kirain di label-label Islami gitu ya. Di jalan ada ahwat cantik, itu, anak SMA diajak. Enggak, itu modus, Pak. Modus buaya syariah. Ada juga buaya syariah. Nanti jangan lupa tahajud. Masuk. Aduh. Lebih baik sendiri. Lebih sendiri. Ya, ketimbang berdua dalam kemaksiatan. Tapi berdua dalam ketaatan itu jauh lebih baik. Masya Allah, tapi yang sendiri masih sendiri. Iya. Gimana konsepnya? Nggak, sebenarnya ya itu tadi balik lagi ke anak muda ya. Maksudnya biar mereka yuk gitu. Apa yang aneh dulu lakuin itu salah gitu. Apalagi terutama di pihak ahwat ya. Maksudnya aneh tuh miris gitu. Aneh tuh ngebayangin kalau aneh dulu punya adik perempuan gitu. Adik perempuan, anak, ngebayangin punya anak lah, anak perempuan dulu. Ya Allah, kalau anak gua nanti diginiin nih, maksudnya pas zaman pacaran, ya Allah gua nggak reda gitu, dipegang maksudnya Allah gitu tuh, serius gua nggak reda, malah gua tarik tuh cowoknya, Samperin ya. kalau mau gua bakar rumah, seriusan. Karena ya gimana pun pihak perempuan itu emang selalu dirugikan ya. Banyak banget dirugikan daripada si cewek, daripada si cowok. Iya, ngerasain kok Pak, maksudnya dulu tuh ya sempet sih, maksudnya ada di pas itu ya. Dulu aneh termasuk aktivis sih sebenarnya, aktivis pacaran, cuma pas kesini tuh kok ngerasa habis energi, habis materi, habis pikiran, semuanya habis. Dan nggak, maksudnya karya nggak ada gitu tuh. Buat apa? Kayak waktu orang nggak berguna. Terbuang sia-sia ya. Nah, tidak melakukan hal yang lebih produktif, enggak, yang lebih berguna, enggak produktif. Nah, makanya kalau mau jadi pemuda produktif segala macam, tinggalin dunia pacaran. Ngapain? Kaji Islam, turun di jalan dakwah. Itu aktivitas yang aneh gantiin tuh. Dulu tuh aktivitas dulu aneh tuh keseharian aneh interaksinya pacaran segala macam, chat-chatan segala macam, nemuin, datengin pacar, ketemuan segala macam, itu aktivitas aneh. Terus setelah nggak ada aktivitas itu, aneh bingung dong. Iya. Yang tadinya ada aktivitas gitu, aneh mikir apa gitu, aktivitas apa yang bisa ngegantiin? Oke, aneh kan senang olahraga, aneh olahraga. Cuma kayak gini doang, nggak sampai ya lupa cuma sesaat. Apa yang salah? Nggak ada impactnya gitu ya? Nggak ada impact katanya. Oh, ternyata kita nggak pindah ke atas gitu, nggak up, on, horizontal gitu, move on, bukan move up. Gitu. Harusnya move up lah. Ya, jadi persepsi move on itu salah sebenarnya, harusnya move up. Kalau move on sama aja, cuma berpindah. Ujung-ujungnya kecewa. Move on, horizontal, kalau move up, itu yang aneh lakuin. Itu Pak, produktif kan? Produktif, tinggalin. Kalau mau jadi pemuda yang produktif, pemuda-pemudi Islam yang produktif, itu tadi tinggalin dunia pacaran, tinggalin dunia perbucinan segala macem. Yuk sekarang nih dakwah, belajar Islam dulu ya, yang penting belajar dulu ya, jangan ujung-ujung dakwah. Bahaya juga. Ujung-ujung kayak aneh dulu awal Gimana tuh? Kafir-kafirin orang.
bahaya ini bunuh diri. ujung langsung haram. Aneh enggak, makanya keras banget dulu tuh awal. Karena itu kalau kata sih ini seseorang yang mempelajari ilmu itu ada berapa fase gitu. Intinya di fase awal itu kita bakal tahu ilmu dan kita menganggap orang lain itu nggak tahu apa-apa gitu. Dan fase kedua kita tahu ilmu dan kita akan ngerasa tawadu gitu. Kita rendah diri. Dan yang terakhir itu kita tahu ilmu dan kita merasa diri kita itu bodoh gitu. Kalau kita semakin tahu ilmu semakin merasa diri itu bodoh gitu. Berarti gunain ilmu padi ya. Nah, itu Semakin dia. berisi semakin berunduk. Itu, Pak. Jadi, yuk aneh sekalian ngajak nih buat anak-anak muda, terutama yang punya potensi gitu kan. Yang dikiranya potensinya masih menyimpang gitu tuh. Mereka tuh bukan nggak baik, Pak. Bukan nggak bisa gitu. Cuma itu sih penyakitnya cuma 5 huruf. Apa itu? Males. Itu aja. Ya. Makanya gitu tuh. Yuk gitu, balik gitu tuh, balik ke Allah gitu. Baik to Allah ya. Back to Allah dan apa sih yang mau dicari itu aja sih. Ya sebenarnya yang gak ada untung-untungnya gitu ya. Cuman ngebuang-buang waktu. Harusnya masa muda itu banyakin kita menggali potensi apa nih yang ada di diri kita. Banyakin gabung ke komunitas yang positif lah kayak gitu, itu bisa mengasah skill kita. Tapi enggak Pak, kalau yang masih mengutamakan hawa nafsu ada untungnya Pak. Apa itu? Kegiatan-kegiatan kayak gitu. Karena ngikutin hawa nafsu pasti belum terpenuhi nafsu saya kan. Ini udah mah maksiat aja kan. Jadi seolah-olah itu aja Allah tuh mereka kayak apa gitu. Kayak enggak ngerasa. Ya udahlah nanti aja gitu. Cuman ya cerita doang gitu ya. Paling iya sih, maksudnya ngelihat satu video misalkan ngena banget, tertampar. Cuma kalau nggak ada actionnya ya percuma gitu, semua akan musnah pada waktunya gitu. Berarti pernah pacarannya itu kira-kira tahun berapa, pas SMA apa kuliah kayak gitu? Pas pacaran antum lah. Apa nih? Wih, aneh mah belum pernah pacaran, ge. Iya, Iya. Nanya nih. Nanya, Jawab kan jangan. di awal juga terserah saya kayak gimana. Emang mancing-mancing emang. Kalau ditanya tentang pernah pacaran atau enggak, alhamdulillah itu tuh suatu bagi aneh itu suatu kisah ya, maksudnya suatu perjalanan aneh hidup gitu tuh. Yang hingga aneh tuh jadi masa lalu itu bagi aneh ya mungkin aneh berterima kasih gitu ke masa lalu. Tanpa masa lalu mungkin aneh nggak ada di titik ini gitu tuh. Iya. Karena aneh tuh sekarang itu cuma sangka baik ya sama Allah gitu tuh. Mungkin ini cara Allah, dan dulu aneh ya masya Allah gitu tuh. Kalau ngelihat flashback ya, maksudnya flashback tadi ditanya sama antum tuh, apa pernah pacaran dari kapan? Dari TK. Wih, udah jadi buaya dari kecil. Enggak, aneh untungnya nggak pernah TK Pak. Nggak ada TK ya dulu ya. Jadi awal kenal cinta monyet kata orang kan. Monyet di bawah, monyet kasihan emang ya. Monyet nggak bercinta tapi di bawah cinta monyet segala macam. Aneh tuh awal pacaran itu ya sekitar SMP lah ya. SMP kelas 3. Wih, masih kecil sudah pacaran. Udah gede itu mah Pak, udah dewasa saya mah. Udah bisa pakai baju sendiri ya. Iyalah, udah bisa pakai baju sendiri, mandi sendiri, makan sendiri, udah gede lah udah. Sekarang juga sendiri masih. Astaga. Maksudnya apa? Dari Jadi kecil. bubar. Masih. Masih mancing sendiri. Minum dulu Pak ya. Alasan. Insyaallah emang ini. Bisa berkah-berkah. Ya itu tadi dari SMP, alhamdulillah. Kok alhamdulillah ya? Alhamdulillah pacaran dari SMP. Sering minta kalau itu ya Allah, kalau bisa tuh satuin dengan circle-circle yang satu visi, satu frekuensi gitu, masya Allah gitu. Nah itu ya Allah. Ya, ini bertemu lah dengan antum gitu kan? Iya. Di sini saya juga banyak belajar dari Mas Salim, alhamdulillahnya. Ya, aneh teringat gitu tuh. Kita tuh dulu pas kecil tuh ya, pas lahir tuh ke dunia, kita tuh nangis gitu tuh. Dan orang-orang yang mendapat kabar kita
lahiran itu kan pada bahagia ya, pada senang, Insya Allah selamat segala macam. Nah, Ana tuh berpikir gimana caranya pas gua nih diri Ana nih dari diri Ana ninggal gitu tuh. Ini ya Allah gimana caranya gitu tuh. Dibalik gitu tuh. Orang-orang pada nangis tapi Ana dalam kondisi yang tersenyum gitu, tersenyum. Masya Allah. Ya Allah itu. Ana hanya berharap itu sih sebetulnya. Aku mau mati sih, Pak. Bisa muasabah diri sendiri. Karena kulun nafsin dha'iqatul maut ya. Iyalah, benar. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Jadi semoga Allah berkahi dan semoga dicatat sebagai amal soleh gitu. Amin. Dan semoga ada kebaikan gitu ya.